Badut THI Kids. Wah, apa kabar nih adik-adik? Gak kerasa ya udah hari Minggu lagi dan waktunya kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kalian udah siap belum? Kalau udah siap, sekarang kita mau bersatu dulu nih dalam doa. Kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang udah kami rasakan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersemangat ketika memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi dengan semangat ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, Yo yo yo, kakiku, ye mulutku. Mwah. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, Yo yo yo, kakiku, ye. mulutku. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Kita tepuk tangan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih,
kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sebentar mau dengar firman Tuhan, bantu kami untuk bisa mengerti. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini Cijia bawa apa ini? Betul, Alkitab, karena Cijia mau bawain cerita yang ada di dalam Alkitab. Nah, di sini hari ini Cijia mau cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Jadi teman-teman, pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup, teman-teman tahu kan kalau Tuhan Yesus itu hebat banget. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Dia mengajar dengan penuh kasih. Sehingga banyak orang yang mau mengikuti dia dan percaya, terlebih lagi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi pada suatu hari ada beberapa kelompok orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang disebut orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan orang Saduki. Dan pada saat itu ketika ada Tuhan Yesus, mereka berpikir untuk menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Wah, kira-kira pertanyaan apa ya yang diberikan? Nah, di Alkitab pada Matius 22 di sini tertulis di ayatnya dari yang ke-34. Jadi ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan. Nanyanya seperti ini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Teman-teman ingat gak hukum Taurat? Ke-10 hukum Taurat yang Tuhan Allah berikan kepada Musa. Yaitu nih, Cijia ingetin lagi ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berzina. Dan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya tidak boleh berbohong atau memfitnah. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, ahli Taurat itu bertanya, dari ke-10 hukum Taurat ini, mana sih hukum yang paling terutama? Mana sih hukum yang paling harus diikuti? Tapi lucunya Tuhan Yesus menjawab tidak dari ke-10 hukum Taurat itu. Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Loh, kok malah bukan dari ke-10 hukum Taurat itu ya? Ternyata Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa di atas segala hukum yang ada yang paling penting, yaitu tentang kasih. Untuk apa kita taat semuanya, tapi kita tidak punya kasih? Terlebih karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi dia mau ngajarin nih ke kita semua bahwa benar sih kita nggak boleh mencuri. Benar sih kita tidak boleh berbohong dan kita harus hormat sama orang tua. Tapi yang terpenting, yang paling penting yang pertama adalah ketika kita bisa mengasihi Tuhan. Dengan tadi apa? Dengan segenap hati. Maksudnya apa sih Ci dengan segenap hati? Maksudnya seperti ini, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya kita kasih sayang kita ke Tuhan itu sepenuhnya. 100%, 1000%, 1.000.000% semuanya untuk Tuhan. Coba Cijia tanya, teman-teman sayang gak sama papa mama? Pasti sayang dong. Nah, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus, bahkan lebih dari kita sayang sama papa mama. Dan ketika kita sayang sama Tuhan Yesus, pastinya kita akan jadi anak-anak yang mau taat.
taat sama firman Tuhan, ketika kita berdoa kita sepenuh hati, ketika kita mendengarkan firman kita juga sepenuh hati. Itu yang dimaksud dengan kasihilah dengan segenap hatimu. Terus dibilang kasihilah dengan segenap jiwamu. Maksudnya apa Ci? Jiwa kita? Iya, artinya seluruh hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun yang sedang terjadi dan sampai kapanpun kita harus terus mengikuti Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa kita. Nah, kemudian juga disebut kasihilah Tuhan dengan sepenuh akal budimu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Ketika kita memakai akal budi kita, kita ingat, oh iya, aku harus memakainya dengan bijak. Kita sudah dengar firman Tuhan, artinya kita harus melakukannya. Pasti kan teman-teman kalau mau ngelakuin sesuatu dipikir dulu kan. Nah, kita pakai pikiran kita dan kita ingat kita harus lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Sehingga apapun nih ketika teman main, teman-teman belajar, teman-teman bisa lakukan dengan baik dan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu maksud hukum yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tuh gak cuma suruh kita jangan mencuri atau jangan membunuh. Tapi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan mau kita bisa mengasihi Tuhan. Itu hukum yang pertama dan terutama. Nah teman-teman, minggu depan ketika kita ketemu di Zoom, kita akan berdiskusi lebih lagi tentang contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan hukum yang terutama ini. Itu firman Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang Cija mau memberikan pertanyaan. Nanti teman-teman bisa jawab dengan memberikan jawabannya ke guru kelas masing-masing ya. Yang pertama, apa sih hukum Taurat yang kelima? Nomor 5, apa ya hukum Tauratnya? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua nih, tadi kan ada cerita, ada seorang ahli titik-titik-titik yang datang untuk bertanya kepada Tuhan, untuk menjebak Tuhan. Itu disebut ahli apa ya mereka? Nah karena tadi sudah dengerin, berarti kalian bisa jawab. Jangan lupa dijawab ya teman-teman. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Yuk kita berdoa lagi bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami belajar tentang hukum yang terutama, yaitu untuk kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami. Selagi kami masih kecil, kami mau belajar Tuhan untuk mempraktekkan kasih itu. Tuhan Yesus yang tolong kami ya untuk setiap hari bisa bertumbuh jadi anak yang semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Matius 22 ayat 37. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 22 ayat 37. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, gak berasa ya kita udah di penghujung acara. Nah, Cici mau kasih pengumuman nih buat kalian. Pengumuman yang hadir minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita ada kelas Zoom jam 12 siang. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan ketika firman Tuhan ada, kalian boleh langsung jawab ke guru kelas kalian masing-masing. Setelah itu untuk ayat hafalannya nanti bakal ditanyain juga loh di kelas Zoom. Jadi kalian harus ingat ya. Dan nanti kita akan sama-sama ketemu di Zoom. Itu aja pengumuman yang ada. Dan sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kami mau berdoa untuk keadaan yang ada.
Mari bersatu dalam doa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sudah selesai beribadah. Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kami nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Kami cuma bisa berdoa untuk dapat Tuhan, Kau menjaga setiap orang yang ada di muka bumi ini. Biar kiranya Tuhan, Kau memberkati mereka untuk segala yang mereka butuhkan. Tuhan yang cukupkan untuk mereka dapat memberikan yang terbaik, untuk mereka dapat menjaga diri mereka dari pandemi ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan semua yang ada di masyarakat yang ada. Biar kira Tuhan, mereka juga bisa lebih aware lagi sama kesehatan mereka, ajar mereka untuk mau menaati protokol yang ada. Kami juga berdoa kalau misalnya kemarin kami mendengar banyak berita yang kurang baik yang sedang kami alami, mulai dari cuaca yang buruk. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga setiap kami, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan gak pernah terlambat untuk dapat menolong kami. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan kuatkan untuk setiap kami apapun yang kami butuhkan, Tuhan yang akan cukupkan juga. Dan sekarang kami sudah selesai untuk beribadah. Kami akan berpisah dengan satu sama lain dan kumpulkan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama beribadah lagi di THI Kids. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.